Generasi Rebahan, karya Ivan Sipro. Bangunlah dari khayalmu, dari tidurmu, dari satu khayal ke khayal yang lain. Berarti Farisa di bagian mana ikutnya dengan Om nih? Nyanyi, puisi, cerita, sama fashion show. Fashion show. Waduh, semua digarap nih. Anak unik. Kalau yang mendorong untuk kamu jadi apa, Farisa menjadi tertarik dengan seni, itu siapa yang dorong? Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, sahabat semuanya. Senang dan bahagia saya Zulfami Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentunya untuk menghadirkan orang-orang luar biasa atau anak-anak emas generasi mendatang di tempat kita ini yang akan memberikan informasi, edukasi dan advokasi buat kita bersama. Inilah narasumber cilik kita, Farisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Panggilnya Pak atau Om nih? Om. Oh ya, siap, supaya bapak muda lah dikit ya. Karena omnya Om Sibro, bapak juga yang dipanggil Om lah. Oke, Om ya. Ya Om ya. Iya. Farisa, nama panjang siapa sih Farisa? Zahra Farisa Putri. Zahra Farisa Putri. Iya. Kalau anak keberapa di Farisa nih? Anak ketiga. Anak ketiga. Iya. Oh, dari berapa bersaudara? Dari 3 bersaudara, Oh. Farisa anak ketiga. Anak ketiga. Mama dan papanya siapa namanya? Ingat nggak? Ingat, Siapa nama papanya? nama bapaknya Henry Subekti. Kalau mamanya? Nama mamanya Sri Kumala. Sri Kumalasari. Bukan, nggak Bukan. ada sarinya. Nggak ada sarinya ya? Ada. Oh iya. Gimana rasanya duduk Farisa dengan duduk di ruangan ini? Enak, kayak tercapai cita-cita Farisa. Ya Allah, ya Rahman. Pengen banget ke sini. Begini banget ke sini. Iya. Berarti beberapa kali udah lihat orang-orang podcast di sini, berarti di YouTube-nya. Iya. Tercapai cita-citanya. Iya. Masuk cita-cita, ya Allah. Siap. Jadi senang kali. Kayak beda kali nih. Kayaknya kamu cocok jadi masa depannya, kayaknya juga ini ya, di samping nanti bakal lain yang ingin kita olah. Cocok juga ini kayaknya presenter masa emas nih. Makasih, Om. Terima kasih. Alhamdulillah. Tapi memang hobi masuk bercerita atau masuk media kayak gini, Hobi hobi. banget, Om. Hobi banget ya. Iya. Rasanya gimana dengan adanya kita di wawancara sekarang itu? Rasanya kayak berdetak jantung. Iya iyalah, nah berdetak. Oke. Kamu katanya murid Om Sibro juga ya? Iya. Iya. Kamu pakai baju hitam sekarang, Farisa? Iya, pakai baju hitam. Ini ada Dalamannya warna hijau. wajah hijau. Itu apa maknanya? Maknanya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi senang aja. Senang aja. Yang milihkan baju mama atau siapa? Mama. Mama. Kalau papa enggak? Bapak enggak, tidur aja. Tidak. Bukan tidur aja waktu itu. Tidur. Beliau itu mencari inspirasi dan doa semoga anaknya sukses berbicara gitu. Gitu. Gitu, Farisa. Kamu sekolahnya kelas berapa sekarang, Farisa? Kelas 3 SD. Mak, kelas 3 SD? Rasanya mau ngomong sama anak SMA nih, sama anak kuliah. Gayanya. Itu memang dari dulu Farisa itu memang kenapa sih hobi-hobi kayak ini? Berarti ini biasa sejalan ya kalau di Om Sibro. Ada nyanyi ya gitu ya? Ya. Berarti Farisa di bagian mana ikutnya dengan Om nih? Nyanyi, puisi, cerita, sama fashion show. Fashion show. Waduh, semua digarap nih. Anak unik. Kalau yang mendorong untuk kamu jadi apa, Farisa menjadi tertarik dengan seni, itu siapa yang dorong? Tengok dari video aja sih, biasanya lewat kayak status teman lewat itu. Status teman. Oke, terus? Facebook Mama, Facebook Mama. Instagram Mama, YouTube. Oh gitu. Rasanya mau masuk YouTube kayak gitu. Iya.
Dan inilah sisi lain dari Farisa. Kita mulai dari hitam supaya kita bisa melihat dengan jelas mana hitam, mana putih. Inilah sisi lain dari Farisa. Masya Allah, sama hitam tuh, kan bajunya hitam dia kan. Nah, kalau tak nampak yang hitam, kita tidak kenal dengan yang putih. Kertas jadi putih kan? Iya. Gitu. Farisa, yang paling ini didorong misalnya paling ada nyanyi, tadi bilang ada nyanyi, ada puisi, itu Farisa mana yang paling ditonjolkan? Yang paling ditonjolin puisi. Puisi. Ya. Oh sama gitu. nyanyi. Sama nyanyi itu paling ditonjolin. Itu yang paling senang. Iya, yang paling senang. Itu dari kapan latihannya? Dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Sebelumnya pernah lihat-lihat orang bernyanyi atau apa kayak gitu atau enggak? Pernah. Oh gitu. Pernah lihat juga berarti ya? Ya pas si pakat, pas aku belum masuk Sanggar Seni Sipro kan. Ah. Aku lihat nyanyi orang tuh bagus-bagus sekali, kayak kakak-kakaknya suaranya bagus, merdu. Kayak ada lekuk-lekuknya. Terus aku pengen kayak gitu, suaranya bagus. Lalu masuk Sanggar Seni Om Sibro, apa ceritanya itu? Ceritanya Dari siapa? dari Dari Omnya kenal. Oh iya. Kayaknya memang anak Om ini jadi semuanya ya. Dulu pernah Om dengar tuh, Om ini pintar, dia samping sutradara film, anaknya KDI berapa lah dulu ya, juara 2 nasional itu. Jadi Farisa datang kepada orang yang luar biasa, tepat banget ya. Iya. Oke, Farisa cita-citanya memang jadi penyanyi. Jadi artis sih sebenarnya. Artis? Iya, serius? Iya. Aduh, artis. Artis apa? Artis Minang atau artis apa? Semuanya ada artisnya. Ada artisnya. Ya. Berarti hobi dong, kalau di kamera-kamera disorot-sorot rasanya gimana gitu ya? Iya, senang. Sama sekarang diwawancara enak, senang ya? Artis, kita wawancara artis nih. Oke, kenapa harus jadi artis? Karena kan artis itu dia kayak diinspirasiin orang, punya fans banyak ya kan. Aku juga pengen punya fans. Oh iya. Tapi di sekolah cukup aja banyaknya fans. Oh, di sekolah banyak? Banyak. Itu kenapa orang ngefans? Ya dari awal kan ada satu teman aku laki-laki namanya Genta. Gagah nggak? Gagah. Gagah. Aku aja sampai suka. Banyak orang suka? Banyak. Masya Allah, banyak. Termasuk siapa? Termasuk Farisa. Iya. Oke. Masuk Farisa. Iya. Terus? Terus kami berdua nyanyi dangdut tuh dari Andam Oi. Apa tuh yang semuanya lagu dangdut pernah kami cobain. Andam Oi itu yang bukan nyanyi Minang tuh, dangdut Minang. Dangdut Minang. Andam Oi, Andam Oi, Andam Oi, yang itu ya? Iya. Ku terang ada di Andam Oi. Ya gitu? Iya. Iya. Berarti kalau cita-cita memang artis itu, kalau pelajaran yang paling disenangi apa? Bahasa Inggris. Hah? Bahasa Inggris? Iya. Bisa dicobakan sekarang? Belum pandai kali. Tapi hobi. Asik Iya. bahasa Inggris begitu ya? Asik banget. Aku sering dapat 100 bahasa Inggris. Yes. Tapi kalau di rapor satu bahasa Inggris apa 100-nya. Soalnya bahasa Inggris kalau ujian susah-susah. Oh gitu. Tapi yang asiknya ketika bercerita, berdialog sama gurunya gitu. Iya. Baru kelas 3 SD. Lincah amat. Oke. Berarti selain di bahasa Inggris apa? Selain di bahasa Inggris, suka IPAS. Hah? IPAS. Oh, IPAS. Oke, sosial berarti ya? Ya. Oke. Kalau artis itu yang paling kamu suka siapa? Ratu Sikumbang. Oh iya, Ratu Sikumbang. Ratu Sikumbang yang mana ya? Ya pernah. Ratu Sikumbang, apa nyanyi yang paling ini Ratu Sikumbang? Yang Yang Farisa ingat apa nyanyinya?
Andam Oi juga iya ya. Andam ya juga ya. Iya. Ratu Sikumbang. Oke. Ratok Pasaman. Ratu Pasaman ntar loh, Om ingat dulu. Seperti apa namanya Ratu Pasaman? Nggak tahu, lupa juga. Lupa juga, tapi Ratu Pasaman lah judulnya ya. Iya. Oke. Kalau yang di Indonesia Rhoma Irama tahu? Rumah Irama nggak tahu. Nggak tahu. Siapa lagi yang di Indonesia, siapa yang tahu artis di Indonesia? Niki Ardila pasti nggak tahu kan? Nggak tahu. Lalu siapa yang di Indonesia, siapa yang tahu? Yang di Indonesia ya. Atau memang artisnya artis Minang aja deh? Artis Minang aja. Apa tuh? Dia Big Hero. Big Hero, ganteng itu. Ya. Oke, kita coba ya. Kamu kan Farisa itu nyanyi ya. Nyanyinya judulnya apa nih? Takana Mande. Takana Mande. Ini yang mana ya ini? Penciptanya siapa nih? Om Si Bro. Oh, langsung guru nih. Om Si Bro lagi. Ya, Om Si Bro. Oke, kita dengar lagunya dari ciptaan Om Si Bro, Takana Mande. Jadinya kini denai jauh di rantau anta belo kapula lenyampang denai sakit jusan saru du amande ganti ubenyo kana lah mandeh kanduang denai nan jauh usah dilupakan walau mandeh jauh dari matu barang samene haram ku lupa tinggallah kampung jo halaman tinggallah mande saya denai pajalan jo hati ibu doa mande nan denai harapkan Oke. Kali ini dapat zuknya sama dia ya. Gimana Om? Gimana kata si Om? Udah panjang lagunya. Panjang lagunya Om? Panjang. Oke. Itu Farisa nyanyinya kamu paham gak ini ya? Pesannya kamu dapat tuh ya. Om gak juri nih seperti Om Zibro, tapi Om bisa merasakan antara suaramu dengan nada yang ini itu kayaknya kamu masuk banget di situ sih. Kamu benar-benar ini ya. Waduh, tapi kamu tahu nggak Farisa apa maksud nyanyi tadi itu seperti apa?
Dia kayak orang rantau yang teringat sama mamanya, kayak misalnya makan mamanya, pelukan hangat mamanya, kayak dia rindu. Terus dia mau pulang, tapi dia masih harus masih merantau untuk mengubah nasibnya. Jadi itu Gitu ya. Kasihan gak sih masih dia tuh ya? kira-kira kasihan lah ya Om. Kasihan ya. Tapi mestinya harus penting gak kasih sayang orang tua itu? Penting banget Om. Kenapa? Karena kalau nggak ada kasih sayang orang tua tuh kita nggak bakal bisa sebesar ini. Itu dia. Ini bagian bab sebenarnya sahabat adalah ini lagu diciptakan itu lagu yang berkarakter gitu ya. Iya. Karena karakter itu bisa dirubah lewat lagu, begitu ya, lewat puisi, lewat musik ya. Jadi menciptakan karakter kata ahli itu banyak cara, lewat film juga ya. Iya. Ini lewat lagu nih. Ini keren sekali lagunya. Masya Allah. Kamu kalau pelajaran agama disuruh apa sama ibu? Sekarang sih baru belajar salat salat yang kayak rawatib. Sama guru agama. Ya. Untuk tak pada orang tua belum masuk pelajarannya ya? Belum. Oh belum ya? Betul. Belum masuk aja pelajaran dia sudah bisa nyanyikan ya kan? Oke, kemudian dia jauh merantau. Nah mestinya supaya kalau nanti Farisa kalau sudah besar maunya merantau atau bagaimana nih? Merantau. Lalu mamanya gimana? Mamanya Bawa atau gimana nih? dibawa aja lah ya. Oh ya, kamu kan artis. Artisnya di Padang atau di Jakarta ini? Maunya di Jakarta. Mau jadi Jakarta. Iya. Tiap sebentar di foto orang, cebrek gitu, ada wawancarai orang. Itu senang nggak? Senang. Oh iya, nanti semoga inilah ya. Cuma memang pesan Om kalau jadi artis, jadilah artis yang berkarakter gitu ya. Karakter itu jadi artis yang baik, rendah hati begitu ya. Iya Om. Dan jangan lupa dengan guru, itu penting tuh. Iya Om. Itu Farisa nggak bakal lupa Om. Enggak lupa ya. Nah, coba tes. Siapa gurumu? Pak Nef. Pak Nef. Itu siapa Ya, lagi kalau guru sama musikmu siapa? Om Sipro. Iya benar nih, kita lihat ya ke besar gimana ya. Om nih kalau sampai sekarang misalnya guru SMP, jadi lewat guru itu walaupun kita berinteraksi itu yang namanya berkah ya, berkah guru itu di situ. Om sampai sekarang masih dicat sama guru SMP Om. Jadi tolong dibantu ini kayak gitu ya. Nah berkahnya di situ. Jadi dengan guru sama dengan ini kayak orang tua ya. Orang tua kita itu penting tuh. Karena tanpa bimbingan guru kita bisa menulis. Ada lagu itu? Ada. Apa nyanyinya? Kita bisa dibimbing Pak Guru. Masih ada nggak nyanyi anak sekarang? Yang sering dinyanyiin sih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, menanti banyak hal, guruku terima kasihku. Mantap. Hafal semuanya ya. Ini mamamu suka nyanyi nggak ya? Suka. Iya kayaknya memang Di lincah banget rumah nyanyi. nyanyi terus kerjanya. Oh iya, pantes lah ya. Karaokean. Iya, Iya, mama suka nyanyi apa? suka nyanyi yang kayak mandeh-mandeh. Oh, nyanyi Minang ya? Ayah-ayah, nyanyi Minang pop gitu. Iya. Berarti kenal nggak artis Fauzana, terkenal kan? Kenal Mama? Kenal mama ya? Farisa nggak kenal? Belum pernah lihat. Oh belum pernah lihat. Yang Ciinan itu sebenarnya Ciinan. Oh, yang itu pernah dia. dengar lagunya doang. Oh iya, sama kita Om juga belum pernah ini. Nanti kita undang sini ya. Iya.
Oke, kita mau tahu lagi berikutnya, keahliannya tadi ada nyanyi. Apa lagi? Puisi. Puisi. Om mau dengar dulu deh kalau puisi seperti apa. Ini ada dua puisi atau ini satu nyambung nih? Satu. Oke, sip, kita mainkan. Sip. Generasi rebahan. Karya Ivan Sipro. Bangunlah dari khayalmu, dari tidurmu, dari satu khayal ke khayal yang lain. Mau lakukan apa saja untuk gaya hidup. Tak tengok ke belakang. Latar luas asalmu. Apa kerja ayahmu? Bagaimana Mandeh mendidikmu? Mandeh menyayang bukan buat ini. Ayah meringis bukan untuk ini. Para pendahulu bangsa tak bermimpi lihat kemalasanmu. Jangan bangga dengan angka-angka yang tertera. Padahal otakmu tak segitu. Sudahlah. Singkirkan selimut dekilmu. Buka jendela rumah. Lihat, matahari sudah tinggi. Rezekimu sudah dicotok ayam. Bila ingin kaya, kejarlah. Ingin pintar, belajarlah. Raih angka-angka itu karena kemampuanmu. Bukan belas kasih guru atau lirikanmu pada sobatmu. Di taman makam pahlawan atau di tempat lain di persada, biarkan dia bangga dengan karyamu. Biarkan mereka senang dengan keringatmu. Atau mereka akan mencekikmu dalam mimpimu. Atas kekecewaan dan kesedihan, darah mereka kau balas rebahan dan khayalan. Ayah dan Mande, jangan salah menyayangi putra-putrimu dengan kemanjaanmu, sehingga tak kuat menghadang badai, runtuh oleh derasnya hujan, tak lagi tegar, rapuh dihoyak gempa. Tarik selimut mereka, siramkan seember air di tempat rebahan mereka. Biar tak tangis yang datang, tapi senyuman yang menjulang.
Oke. Masya Allah. Parenting tuh Ustaz. Parenting ini parenting banget. Ini pesan buat apa ya, generasi rebahan. Ini benar-benar terjadi sekarang ini. Tarik selimut malasmu, begitu ya. Ini mau generasi emas tapi malas-malas. Wah, bahaya ini. Om Si Bro sudah mengarangnya dari judulnya generasi rebahan. Om jadi tertarik. Dari tadi ini ceritanya apa ya? Jadi sebuah puisi. Memang ini tepat sekali untuk orang tua hari ini. Keren. Ini membangunkan generasi emas agar jangan lemas-lemas, nanti mudah cemas, ya kan? Kita tidak boleh jadi pemalas di sini. Coba perhatikan ini, keren sekali. Boleh penggal kalimat yang tadi ya. Ini puisinya tadi ya. Bangunlah dari khayalmu, dari tidurmu, dari satu khayal ke khayal yang lain. Emang Om, kata-katanya keren, pembuatnya keren juga. Waduh, kalau bahasa Minang pandai mau pok gurunya. Hanang kasadia mau dituti ya lah nampak dari ketek nah kayak gitu. Luar biasa, benar-benar. Ini berkah benar ini karena ada Om tertarik dua hal. Sampai Om kirim ada puisi Palestina Om Bro. Kalau ini baru Om lihat nih. Ini keren sekali nih, parenting benar. Kira-kira apa tadi maksud maknanya yang ditangkap sama Farisa apa tuh? Maknanya kalau misalnya mau pengen jadi hebat, jangan bermalas-malasan. Yes. Terus? Itu aja sih. Itu aja. Itu aja udah dapat, udah keren, luar biasa nih. Ya, ini banyak pesan di sini, ya kan? Singkirkan selimut dekilmu. Ini keren banget nih. Jadi kita jangan merasa bagaimana begitu ya rasanya, nggak mungkin, malas-malas lah ya. Tapi mari kita bangkit menjadi petarung. Generasi petarung, bukan generasi rebahan mainnya scroll. Habis kita makan sampah dari konten-konten yang dibikin oleh orang lain. Tapi kita harus menyatu dengan kenyataan yang ada agar kita nanti menjadi pemenang pada waktunya. Oke, luar biasa nih. Kata-kata Om bagus banget Om. Hah? Iya, bagus ya? Iya. Oh iya. Ini kayaknya baru sekali ini aku dapat pujian. Aduh, ya Allah. Oke deh, kamu mau kata-kata apa? Biar Om Karang satu lagi dapat pujian apa sih? Coba kamu pikirkan satu hal. Biar Om Karang kata-kata ini indah enggak ya? Tentang apa coba? Mau tentang ibu? Tentang fitnah. Fitnah. Oh ya Allah. Ini Om mikir dulu ya. Oke. Orang yang berpribadi indah ya, orang yang berpribadi indah itu tidak pernah padam dan pudar cahayanya karena fitnah. Karena dia tahu bahwa energinya akan teruji dengan fitnah itu, sehingga dia akan bersinar di atas fitnah orang lain. Kalau orang bilang fitnah itu adalah itu lebih kejam dari pembunuhan, tapi bagi mental bertarung adalah energi pembanding, bagaimana dia menjangkar di masa mendatang dia pemenangnya. Bagus Om. Bagus ya. Pandai banget ya Om ngarang ya Om. Iya, pandai lah. Aduh, kali ini kita deh. Aduh, kacau. Iya, apa kamu bilang? Mau bilang apa lagi? Coba, apa lagi? Tentang bodoh. Hah? Tentang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang tidak mengerti dengan kebodohannya. Lalu dia menganggap pintar dan melihat sepele orang-orang yang pintar, yang menghilangkan kepintarannya. Dia berpura-pura bodoh di tengah orang-orang yang bodoh. Jadi hati-hati ya. Kadang ada orang yang sudah tahu nih orang ini bodoh gitu ya. Kemudian dia pura-pura bodoh di tengah orang bodoh. Nah, itu hati-hati itu. Keren nggak? Keren banget Om. Keren nih. Aduh, itu ya benar-benar jadi nih anak si Om nih yang kayak gini nih. Oke, dia sudah pandai. Orang Minang tuh begitu ya. Ini dapat karakter Minang tuh dapat. Entah ya. Hah? Nenek aku bukan orang Minang Om, Oh, orang enggak? Sunda. Sunda. Ya Om aku orang Sunda turun ke aku Sunda. Oh, tapi darah Minang dapat samamu gaya Minangnya. Oh gitu ya, Sunda nih. Iya, Sunda juga suka makan pedas kan? Iya. Iya kan? Sunda itu rada-rada Minang lah gitu, ya kan? Sunda makannya pedas begitu ya.
Oke, berarti tapi kamu suka Minang, nyanyi Minang ya? Sunda. Itu dia tadi. Makan Minang juga suka makan pedas enggak? Suka. Rendang suka? Suka. Sudah menyatu sih darah Minang dan Sunda kan. Namanya Mindah, Minang Sunda. Orang Sunda itu kan mirip orang Padang, orang Minang kan. Bahasanya ramah, lembut, suka pedas begitu ya. Tapi lemahnya jangan disuka gemulai ya kan? Iya. Dalam kayak pesilat itu hati-hati ketika pesilat sudah rebah. Ketika di orang memandang bahwa pesilat yang rebah itu kalah, hati-hati antara Sunda dan Minangkabau. Silatnya kalau sudah rebah itu mengatur strategi bagaimana orang jatuh dia bangun kembali. Gitu ya kan? Iya. Kalau di Sunda ada suling nggak? Suling. Enggak ada ya. Om juga nggak tahu Oke. Sekarang apa lagi? Hobimu apa sih? Cerita. Oh iya. Kamu mau cerita apa, Risa? Cerita tentang Inya Hitam. Hah? Bahasa Minang lihat kan? Inya Hitam. Oke. Silakan. Inya Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farisa kabar cerita tentang Inya Hitam. Bala cerita Inya Hitam tuh. Dengan cerita Farisa ya. Cerita iko dibuat de Om Ivan Sibro. Di suatu nagari, di bawah bukit hijau, iduilah Inya Hitam. Namanya tuh sabananya Idrus. Tapi dek karena suka pakai baju hitam, makanya orang-orang main bau joanya hitam. Inya tuh tinggal di tepi sungai, dakek surau. Beliau garin di surau tua tuh. Selain tuh, Inya Hitam maja basilek di surau sudah isya. Ada sifat Inya Hitam nan jarang di kerajaan orang, yaitu magiah makan binatang-binatang hutan sarauman karo buruang atau binatang hutan lainnya. Kadang binatang-binatang tuh bakumpul di dakek surau manunggu Inya Hitam magiah makan. Kadang-kadang saroman binatang-binatang lain ada juga nan diageh makan da Inya Hitam. Anak-anak Inya Hitam lahado nan bapangkai tinggi. Tapi Inya Hitam da amuah paijo anaknya. Inya Hitam sanang mau surau jo maja basile. Kalau binianya Hitam pai katampe cucunya di Jawa, Inya Hitam suka lalok di surau. Dek panyayang kaburuang, kuciang jonan lain, banyak orang nan marasoni Hitam kurang karajo. Tapi dibawa galak saja deknya Hitam. Kadang Inya lai jua maros sawah dakek rumah baliau. Kadang bakabun jaguang lai jua. Anehnya, dak ada manci atau hamo namanya orang sawah jo kabunnya Hitam. Orang kampung heran jua. Kok sawah jo kabunnya Hitam dak ada kanai hamo atau burang nan memakan padi di sawahnya Hitam. Sabananya deknya Hitam panyayang jo binatang-binatang, jadinya hamo ndak berani menggaduh sawah jo kabunnya Hitam. Tiba musim paneh, sungai ndak baraya-raya, banyak batang kayu di hutan nan karyang. Hariange
Banyak binatang-binatang datang kayaknya minta makan. Mungkin di hutan payah mencari makan de ariange. Daun-daun kariang. Nya Itam menambah jaguang, buah, jonan lain untuk makan-makan binatang-binatang tuh. Urang kampuang manggeleng-geleng manjalak Nya Itam. Amuah natinya tu magiah makan binatang-binatang tu yo, kata orang kampuang. Dek lah lamo musim paneh jo kamarau, tibalah hujan, sawah-sawah mulai baraya, sungai mulai jo baraya. Lamo-lamo jadi dingin hari. Suatu waktu musim hujan lah hari-hari hujan tidak berhenti-henti. Inya Itam lah menyiapkan buah untuk karo, jaguang untuk buruang. Tapi ndak do buruang atau kalinci nan datang kada kek suraunya Itam. Bakali-kali Nya Itam mencaliak ke tepi sungai, kok ada buruang nan lain tiba minta makan ke Nya Itam. Bah, kok ndak ada buruang kalinci atau nan lain. Katanya Itam sambil mencaliak ke arah sungai. Sakit sadonya mungkin. Katanya Itam dalam mati. Anak-anak basile ndak do juo tiba kadak de hari hujan. Kampuang langang. Urang ndak banyak nan keluar rumah. Ke sawah atau mauta di lapau. Anak sekolah membawa payung, kadang memakai jaket hujan. Suatu hari sudah subuh, inyak talalok di surau. Dak lama sudah tu balarian binatang rami-rami ke arah inyak. Inyak kedua senang hatinya. Mencaliak binatang-binatang hutan rami ke tampe inyak. Tapi kucing-kucing, burung-burung menggigit-gigit bajunya Itam, maigangnya menjauh dari surau. Nya Itam bingung, bakok gonggongan serigala, bakok gonggongan serigala banyak Awalnya Inyak bingung. Lama-lama Inyak mengikuti binatang-binatang tuh menjauh dari sungai. Binatang-binatang tuh mengajak Inyak naik ke bukit. Tiba lah Inyak di bukit dan jauh dari sungai. Dak lama tadanga bantuak punya ayah gadang dari alah Ilia. Kalua ayah gadang. Astagfirullah. Inyak nampak takajui. Dak lama Inyak tamanang lama-lama. Inyak sadar binatang-binatang nan diageh makan maja Inyak de ayah gadang di mudia. Buruang-buruang tabang ke kampuang, seolah menyerah orang kampuang menjauh dari sungai. Lama-lama musim hujan mulai berkurang. Kok ada hujan sekali-sekali. Inyak mulai maja basilek balik di surau. Orang kampuang batarimo kasiah. Kainya de Inyak menyuruh orang kampuang menjauh dari sungai. Sawah-sawah kembali ditanami. Lapau-lapau mulai rami, de urang mau ta coba domino. Nah, segitu dulu cerita Farisa. Dari cerita tadi nampak kalau Karajo Bayak di balai jonan Bayak. Bilo-bilo basobok balik aja cerita nan lain. Denai Farisa dari Sanggar Seni Sibro. Permisi, kok ada kata-kata nan salah, tolong dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Om jadi teringat nih cerita ini. Nah, dulu cerita rakyat ya, kalau nggak salah cerita rakyat. Ini membentuk karakter loh. Om dulu pernah dengar cerita dari orang tua-tua, orang jahat itu ya. Tapi Marisa bagus ceritakannya. Dia logat Minangnya itu dia mantep kali.
Mantap kali ya. Ini kalau bahasa Minang tuh payah loh. Om dulu jadi pernah nyiar bahasa Minang itu gak payah. Ini tadi Farisa tuh sukses membawakan logatnya. Ini ya, ini dari kita. Inya nampak takajui. Itu bagus bahasa ini tadi ya. Lamo inya tamanuang, lamo-lamo inya sadar binatang nan diagih inya makan, maaja inya de ayah gadang di mudia. Kalimatnya wow, bagus ini. Kamu nanti diusulkan bahwa Om ini ya untuk kamu cerita. Kamu bagus jadi pendongeng Minang nih kayak ini. Dongeng berbahasa Minang. Terima kasih Om. Ya, Om kan juga pernah ini dulu mendongeng terdesak ya, tergesa-gesa. Tapi ini bagus ya. Ini dibertim apa ya? Tadi cerita kalau kita nyayangi hewan, ada nyayangi kucing, nyayangi burung. Ini banyak pesannya nih. Kemudian ini Majasilek di surau, berarti kita ke surau ya kan? Iya. Kemudian kita jadi orang baik, mengingatkan kebaikan, orang kampung senang ya kan? Iya. Itu namanya jadi tokoh. Itu juga diambil dari kepribadian yang pada akhir nanti kita rujuk kepada agama kita, begitu ya. Bagaimana Nabi menjadi seorang penyayang, bagaimana Nabi suka membantu dan sebagainya ya. Wow, keren sekali Farisa, luar biasa ternyata. Kalau Om tanya-tanya tentang kamu mengolah kata, kamu pandai? Contohnya? Ditanyakan nanti kalau nggak bisa jawab berarti masa. Kalau kata sesuatu, buat kata tentang bunga. Kata tentang bunga. Nggak bisa kayaknya Farisa ngolah. Nggak bisa mengolah kata ya, tapi menceritakan ya. Iyalah kamu baru kelas 3. Kalau ya bisa, tadi Om angkat tangan nih, sudah kamu saja jadi host. Untung kamu nggak bisa ya. Iya ya Allah ya keren ya. Kalau ini Farisa selain dari ini ngaji gimana, pernah pandai? Bisa ngaji? Nggak bisa. Nggak bisa, maksudnya irama ya. Berarti selain ini apa keahliannya lagi nih? Nyanyi sudah, apa tadi lagi, puisi sudah, cerita sudah. Fashion show. Oh, fashion show ya. Aduh keren sekali. Pernah juara nggak? Pernah. Juara fashion show. Kalau nyanyi pernah juara? Nyanyi pernah. Pernah juga. Wow. Kelas 3 sudah banyak prestasi artis nih ya. Oke Farisa, mungkin kalau pesan-pesan buat teman-teman apa nih? Jangan pernah menyerah untuk menyapai cita-cita. Jangan pernah gugur untuk meraih Meraih apa? meraih impian. Oh, impian. Supaya ada impian harus tidur dulu. Tahu kenapa jawabannya? Kenapa? Karena tanpa tidur kita tidak bisa bermimpi. Kalau Mama pesannya sering apa tentang kalau Mama? Kalau Mama Pesan apa sering dibilang Mama? semangat ya Dek ya, jangan Semangat, apa, jangan gugup ya. Oh gitu. Kalau Papa apa? Kalau Papa jangan takut nanti ya Dek ya. Yang paling pemarah di antara dua ini yang siapa? Kakak. Kakak. Kalau Papa Mama mana yang marah siapa? Mama. Oh Mama. Kalau Mama suka pici, suka apa? Pukul. Tapi pukul sayang. Susah ya kalau anak jujur ditanya anak kecil. Oke. Enggak, Om bercanda aja ya kan. Kalau Om pesan Om Bro apa nih? Semangat dari Om si Bro apa? Semangat dari Om si Bro. Pede aja nanti. Pede aja nanti. Iya. Akhirnya benar-benar pede ya. Ya. Oke, kalau ke suatu saat kamu latihan presenter di si Om si Bro kayaknya jadi keren nih. Bagus sekali. Om titip pesan nih, kamu jadi pembicara bahasa Minang. Ini enak, dialeknya bagus ya. Bilang sama Om ya. Ya. Iya, buatkan cerita yang banyak Om gitu ya. Supaya kamu jadi pencerita lah nanti ya. Ya. Ini nanti juga dibuat di Aspen juga ada tuh. Ya kan? Iya. Kamu bercerita tentang ini kayak kurban, kayak kan orang mau kurban. Bagaimana kurban ini begitu ya? Jadi kabar kurban nih, gitu. Kurbannya di mana, di kota atau di pelosok-pelosok gitu kan? Iya. Kira-kira kurban di Aspen nih gitu kan? Oke ya. Ya. Oke, Farisa kayaknya cukup luar biasa. Semoga menginspirasi teman-temanmu. Tetap percaya diri. Om kalau ngasih nilai ini, kalau kajur ini, kamu tuh luar biasa sekali ya. Ini berani coba sendiri, kemudian kamu tidak kehilangan kosakata dan penampilan dengan raut wajah yang. Ratingnya Om, ratingnya 1 sampai 10. Aduh, kacau nih.
Waduh. Om jujur nih. Ya. Jujur ya. Ya. Kalau untuk tampilanmu Om kasih kalau 8. 8. Cuma nanti mungkin di materi, maksudnya materi itu kamu baru tampil, ini cukup bagus. Orang ini kecil, kamu kelas 3 ya. Kan Iya. diukur dengan gaya wawancara, kamu baru kelas 3 tanpa didampingi, gayamu lincah, kemudian kamu juga pandai memainkan bola bicara, ini kamu potensi besar untuk ke depan. Ya. Dia kalau artis ya, ini nanti juga ke pembawa acara atau jadi presenter, kamu hebat. Ya. Ya. Om di kelas 3 ke sebesar kamu itu kalau nyanyi Indonesia Raya, Om bayangkan Indonesia, tangan itu di pinggir saku-saku dipegang tuh. Indonesia Raya. Nah, lama-lama nangis kan, merdeka, merdeka gitu. Kamu ini sudah ini luar biasa. Sukses deh buat ibu bapakmu. Ya, ya. Ya. Apa tadi? Kalau gayamu Om kasih 8. Ya. Ya. Artinya gimana? Tambah lagi pematerinya, banyak hal sih. Kamu bisa membalikkan bola. Kamu berpotensi untuk jadi pewarta, pewawancara, keren. Sip, Sip. keren sih. Oke, Farisa, salam buat teman-teman ada? Pesan buat teman apa? Nggak ada. Gak ada. Nah, kalau mau jujur, berapa sih perasaanmu tampil kalau 1 sampai 10 di sisi lain Aspen? Berapa perasaanmu? 10. 10 ya, karena dia cita-citanya duduk sini yang 10 ya. Makasih Harisa. Baik sobat semuanya, tetap kita bina generasi, kita pacu inovasi, kita mengedukasi, mengadvokasi masyarakat kita agar kita mengkonsumsi hal yang positif, menebarkan hal yang positif, karena kita mesti saling menguatkan dalam kehidupan ini. Jangan lupa bina generasi kita, karena generasi emas adalah tanggung jawab kita bersama. Dan kami dari sisi lain Aspen cukup bangga sekali dengan anak-anak kisah yang luar biasa. Artinya siapa dari antara bapak dan ibu yang ingin tampil lagi, datang ke sini. Sisi lain Aspen, inspirasi untuk kita bersama. Akhirnya saya Zulfami Adi Saya Farisa. mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.